Baik, kita kembali ke Pak Bambang Wijoyanto yang ada di luar. Pak, ini kita tidak ingin lihat draft ini berasal dari pemerintah atau sekarang sedang dibahas di DPR, tapi kita akan lihat dulu beberapa hal yang janggal yang sempat disoroti oleh teman-teman LSM dalam hal ini, salah satunya adalah ICW, hilangnya tahapan penyelidikan. Apa pengaruhnya bagi KPK? Saya mau jawab 3 hal ya sebelum langsung ke pertanyaan yang diajukan. Yang pertama begini, saya baru saja dapat naskah akademik dari rancangan undang-undang ini. Ya. Dan saya membaca naskah akademik ini. Saya tidak dapat menemukan satu penjelasan mengapa penyelidikan dihapuskan. Jadi kalau naskah akademiknya saja tidak bisa menjelaskan apa dasar dari revisi ini meniadakan penyelidikan, apa pantas rancangan undang-undang ini dibahas di DPR? Itu satu. Oke. Terus kedua, bahwa pembicaraan atau revisi ini harus berpijak pada spiritualitas mengapa reformasi ini hadir. Salah dua dari tuntutan reformasi adalah penuntasan kasus-kasus korupsi. Oke. Di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 di pasal 4-nya itu dijatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. Baik. Begitupun di TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Supaya tidak terulang lagi tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau azas yang dipakai di situ adalah fair and adversarial, maka kemudian kan kita tahu korupsi itu ada disebut juga kejahatan hak asasi manusia. Dampaknya luar biasa sekali. Yang ada di dalam undang-undang ini, kalau saya scanning, draft, ya? Itu untuk melindungi proses pemeriksaan pada para koruptor. Oke. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi siapa? Baik. Untuk melindungi rakyatkah? Untuk melindungi para koruptor? Siapa itu? Silakan Bang Fahri. Ya, saya sebagai itu yang ketiga, yang kedua. Mungkin ditanggapi dulu oleh Bang Fahri sebentar, Pak. Biar selesai dulu. Oke. Oh, ya silahkan. Bang Fahri. Enggak, kalau saya justru. Oke, yang ketiga yang juga sangat penting adalah bahwa semua proses ini harus dilakukan secara seimbang antara lembaga penegakan hukum dan orang yang diperiksa. Dan kesannya ini malah jauh lebih mundur dari KUHP sebelumnya. Jauh lebih mundur, Pak, ya. Baik Pak Bambang. Sekarang Bang Fahri ingin menanggapi. Untuk di beberapa halnya ya. Ya, kalau saya sederhana, kita dari sisi legislatif tentu menerima apa yang datang dari eksekutif. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa KPK masuk ke dalam domain eksekutif. Jadi kalau ada problem komunikasi di antara para eksekutif ini, menurut saya itu mereka selesaikan sendiri dulu, ya. Naskah akademik daripada undang-undang ini juga naskah akademik yang dibikin oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada Denny Indrayana di situ, ada Amir Syamsuddin di situ, dan ada SBY sebagai presidennya di situ. Dan KPK tentunya bagian dari itu semua. Tapi katanya tadi belum sebagai eksekutif. Nah, saya tidak tahu. Jadi ya ini temuan kita juga sekarang, karena kami selalu mengatakan KPK harusnya ada dalam diskusi di antara mereka. Harus ada koreksi kedua belah pihak. Jangan-jangan memang KPK memang tidak bisa berkomunikasi. Artinya garis bawah Bang Fahri bahwa apa yang disampaikan Pak Bambang itu harusnya disampaikan kepada Kemenkumham atau Menkumham. Diselesaikan di kalangan mereka dulu, karena ini kan nggak bisa KPK ini tiba-tiba mau jadi pemberantas korupsi sendiri, SBY-nya lain pikirannya. Saya tidak mengatakan SBY tidak pro pemberantasan korupsi. Perspektifnya jangan-jangan berbeda gitu loh antara Pak Bambang ini dengan Pak SBY. Nah, itu samakan dulu dong.
Sebab mau jungkir balik dia memberantas korupsi, tapi kalau SBY konsepnya lain ya nggak bakalan. Mau jadi jagoan sendiri nggak bisa di Republik berarti ini. ini artinya harus diselesaikan dulu di tingkat pengusul maksudnya. Yang pertama ini kita harus dudukan dulu ya soal posisi-posisinya. Yang dalam konteks ini mengajukan adalah pemerintah. KPK itu bukan eksekutif. Dia lembaga-lembaga, komisi-komisi yang dibentuk memang pasca reformasi. Jadi nggak masuk dalam hitungan eksekutif. Ada legislatif. Nah, yang perlu kita lihat adalah soal prosesnya memang. Ini makanya kemudian tadi kita rekomendasikan, kita minta kepada pemerintah untuk menarik. Untuk menarik ya? Karena apa substansinya tadi, kalau kita bahas dari KUHP-nya misalnya, itu sudah bermasalah. KUHP-nya juga problem. Nah, sampai di DPR juga, kita lihat nih sekarang. Saya sempat juga menghitung absensi ya. Jadi misalkan selama 3 hari kita lihat nih, Panja itu ada 27 orang. Ya, misalkan Bang Fahri kita lihat, di bulan November kayaknya nggak hadir nih. Tanggal 5 Desember nggak hadir, 20 Januari nggak hadir juga. Jadi juga ada beberapa yang tidak hadir. Nah, yang kita khawatirkan ketika nggak quorum, kemudian yang dibahas juga substansinya juga masih berantakan, ini akan makin berantakan. Nah, makanya kemudian kita minta tarik gitu ya. Ditarik dulu. Tarik bahas KPK. Baik, ada kesan seolah dianggap bahwa Panja ini juga dalam hal ini Komisi 3 ingin buru-buru bahwa KUHP ini agar cepat selesai. Ada target apakah? Nanti dijawabnya, kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.